Bab 1236, Penempaan dimulai. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Dengan Xiao Yan memurnikan kristal darah naga tanah, lebih dari beberapa bulan berlalu dalam sekejap, dan Soul Eater dan Nether Soul Sun, juga selama periode waktu ini, dengan hati-hati menegosiasikan masalah merampok piala jiwa ilahi Kidu, dan dengan sabar menunggu Xiao Yan keluar. Gulu-gulu. Di kolam darah saat ini, semua kristal darah naga bumi telah disempurnakan dan digabungkan, dan kolam darah asli dengan kedalaman puluhan meter dan kolam darah yang jernih dan transparan sekarang sangat merah seperti lava, bahkan gelembung terus muncul, dan tidak diketahui apakah itu karena suhunya terlalu tinggi atau energinya terlalu kuat. Darah naga ini benar-benar tidak mudah. Xiao Yan berdiri dengan tenang di samping kolam darah saat ini. Hanya mengandalkan persepsinya, dia juga tahu bahwa di kolam darah saat ini, energi sebesar itu mungkin dapat membunuh seseorang dalam sekejap. Pembangkit tenaga abadi pertarungan bintang 1. Namun untungnya, kekuatan Xiao Yan saat ini telah menembus keabadian pertarungan bintang 1. Memakan semangat juang untuk meningkatkan kekuatan pada dasarnya adalah konsensus di dunia, tetapi tingkat peningkatannya terkait dengan kualitas semangat juang, dan waktunya cukup singkat, dan tidak memakan waktu terlalu lama. Seorang ahli Douxian hanya dapat melakukan ini sekali, yang juga membatasi gagasan beberapa penjahat menggunakan Dou Spirit untuk menerobos berkali-kali. Bertarung, Xiao Yan menelan sedikit air liur, lalu menggerakkan langkah kakinya dengan lembut, langsung menghadap ke genangan darah. Si. Tepat saat kaki depannya menyentuh permukaan air, bau asap putih langsung menyebar dari permukaan kulit di atas pergelangan kaki Xiao Yan. Sakit, bahkan dengan kepribadian Xiao Yan yang tak kenal takut, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Selain itu, bukan hanya suhu yang tidak biasa di genangan darah ini, tetapi bahkan kabut putih yang muncul, membuat Xiao Yan sedikit gelisah. Xiao Yan melihat ke bawah dan melihat bahwa kaki depannya, yang telah terendam dalam genangan darah, baru saja ternoda oleh sedikit darah, ketika semburan kabut putih muncul. Ini sangat mengerikan. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk menarik kembali kaki depannya untuk sementara, lalu berkata dengan ekspresi jelek. Aku tidak peduli. Dengan sedikit persiapan mental, Xiao Yan langsung mengabaikan 3721, dan tiba-tiba melompat ke dalam kolam darah. Xiao Yan juga berani, melompat langsung ke dalam kolam darah, lalu benar-benar membenamkan kepala dan hidungnya ke dalam kolam darah. Tujuannya tentu saja agar darah naga dapat menyehatkan tubuhnya dengan lebih baik. Bagaimanapun, kolam darah saat ini telah menyatu dengan esensi darah dari kristal darah naga tanah. Cairan merah ini adalah bahan terbaik untuk tempur dan pelatihan. Penempaan tubuh semacam ini sama saja dengan pertukaran darah di benua Douqi, dan bahkan beberapa teknik penempaan tubuh lebih kuat. Bagaimanapun, ini juga naga bumi dengan garis keturunan naga, dan kekuatannya telah mencapai tingkat pertempuran abadi. Tidak peduli seberapa tangguh Xiao Yan, air kolam darah merah menyala tidak memberi Xiao Yan wajah apapun. Itu membakar tubuh Xiao Yan dengan panas, dan bahkan sedikit cairan merah menyala perlahan melilit kulit Xiao Yan. Dampak tirani menghantam setiap inci kulit Xiao Yan, dan pada saat yang sama, teriakan bergema di kolam darah. Xiao Yan tenggelam dalam kolam darah merah menyala ini, kepalanya dilindungi oleh kekuatan jiwa untuk mencegahnya terkikis oleh darah naga yang mengerikan ini, dan setiap kali dia berteriak, air akan muncul ke permukaan. Beberapa lepu besar muncul, dan lepu itu juga berasal dari suara gemuruh. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang-o, Hi gelombang 8, gelombang M. Datang lagi. Xiao Yan terus menahan siksaan yang tidak manusiawi itu, tetapi berkata perlahan, karena dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melewati level yang paling sederhana, dia akan memenuhi harapan Raja Naga Emas. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan bahwa kulit Baizi asli di permukaannya telah berubah menjadi merah, dan sudut mulutnya sedikit tersenyum. Tampaknya jeritan beberapa hari terakhir tidak sia-sia. Bagaimanapun, darah naga ini telah menembus ke dalam kulit Xiao Yan, memberi kulit Xiao Yan keuletan darah naga, sehingga dapat menelan darah naga dan bahkan dewa naga di belakangnya. Latihan 9 transformasi meletakkan fondasinya. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak peduli dengan hal lain, dia mengeluarkan raungan, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung dimobilisasi. Tabrakan, mengikuti tindakan Xiao Yan,
darah naga merah menyala di puluhan meter kolam darah perlahan-lahan tersebar oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang menyilaukan. Kristal darah naga bumi pada dasarnya berharga. Pada awalnya, aku takut tubuhku tidak akan mampu menahan darah naga yang begitu kejam, jadi aku mengencerkannya dengan air kolam darah. Sekarang, saatnya melahap semua darah naga untuk melembutkan kulit, dan kultivasi Dewa Naga telah berubah. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan di suatu tempat di cairan merah menyala di sekitarnya, konsentrasinya langsung menjadi sangat tinggi, dan samar-samar. Tiba-tiba, kolam darah terbagi menjadi satu merah dan satu putih. Air putih awalnya bening dan transparan, tetapi warna merah terbentuk oleh Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengisolasi air asli kolam darah dan mengubahnya menjadi darah kristal darah naga bumi. Ayo, Xiaoyan bergumam, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar itu langsung menuju ke cairan merah kristal darah naga. Bum bum bum, begitu kekuatan jiwa menyentuh cairan merah, konsentrasi darah naga yang sangat tinggi seperti orang gila, dan meledak ke dalam tubuh Xiaoyan. Gulu-gulu, dikelilingi oleh darah naga yang begitu kejam, inti Dou dan jiwa Dou di tubuh Xiaoyan mengeluarkan raungan yang sangat marah, seolah menyadari bahwa Xiaoyan dalam bahaya, dan bersiap untuk menggunakan nalurinya untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan. Jangan khawatir, itu hanya sedikit menyakitkan, tetapi itu tidak sulit bagiku. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, tetapi pupil matanya berubah ketika darah naga mengelilingi tubuhnya dan memancarkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Penuh darah, darah naga tidak peduli apakah Xiaoyan dapat menahannya atau tidak, itu hanya datang ke Xiaoyan, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran nektar dan perlahan mengalir di atas tubuh Xiaoyan. Sialan, pada saat ini, penampilan Xiaoyan cukup aneh. Dia terbenam dalam kolam darah yang bening dan transparan, tetapi di sekujur tubuhnya, darah naga dengan konsentrasi tertinggi dari darah naga tanah terbungkus rapat. Kekuatan mengerikan yang cukup untuk meledakkan tubuh Xiaoyan, perlahan terpancar dari darah naga itu. Gabungkan aku. Pada saat ini, mata Xiaoyan merah gelombang, seperti orang gila, mengendalikan kekuatan jiwanya, dan mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia langsung memberikan darah naga itu secara paksa, ke dalam tubuhmu sendiri. Weng berdengung. Melihat tindakan putus asa Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara rapuh, seolah-olah akan meledak kapan saja. Meskipun darah naga itu tirani, itu berada di bawah kekuatan jiwa negeri dongeng Xiaoyan, juga perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian darah naga yang tampaknya tak terkalahkan ini perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuhnya oleh Xiaoyan. Terlepas dari itu, kegilaan dan fusi paksa darah naga juga membawa banyak gejala sisa bagi Xiaoyan. Namun, saat ini, tubuh Xiaoyan sedang memperbaiki diri dengan kecepatan yang sangat lambat, dan dia perlahan-lahan menyerap dan memurnikan darah naga. Dan saat darah naga seukuran lengan itu diserap oleh tubuh Xiaoyan, di tubuh Xiaoyan, sebenarnya ada kilatan warna emas yang menghilang. Warna emas yang melesat itu persis sama dengan warna emas pada Raja Naga Emas. Seolah-olah selamanya dan selamanya, tidak bisa dihancurkan. Bahkan Xiaoyan tidak menyadari bahwa setelah menyerap kristal darah naga bumi, kekuatan tubuh Xiaoyan juga meroket dengan kecepatan geometris. Begitu banyak sehingga ada jejak sesuatu yang mirip dengan sisik naga di kulit Baizi asli, tetapi itu hanya kuncup yang lembut, dan itu tidak lahir. Ketika waktu berlalu, itu adalah 1 tahun. Selama tahun ini, Xiaoyan tinggal dengan tenang di kolam darah. Yang pertama adalah menyerap semangat juang yang memurnikan, dan yang kedua adalah menyerap darah naga secara perlahan, sehingga meningkatkan kekuatan fisiknya, sehingga menciptakan 9 transformasi Dewa Naga, meletakkan dasar untuk latihan. Orang ini benar-benar tenang, sudah setahun. Di lantai pertama, tempat jiwa hantu di penjara, jiwa hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Selama tahun ini, dia dan pemakan jiwa sama-sama berdiri di tanah tertutup lapis pertama. Meskipun mereka juga mengunjungi Xiaoyan di kolam darah selama periode tersebut, mereka tidak terlalu peduli ketika mereka melihat penampilan Xiaoyan. Tingkat mundur, jika diganggu oleh orang luar, mudah untuk melukai sumbernya. Selama tahun ini, jiwa hantu dan pemakan jiwa membahas banyak hal. Di antaranya, kekuatan jiwa hantu, yang baru saja dipromosikan menjadi peri pertarungan bintang 6, juga di bawah bimbingan master pemakan jiwa. Hehe, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Waktu yang dibutuhkan untuk melahap jiwa petarung itu singkat, tetapi kekuatan fisiknya agak rendah.
Meskipun dia memiliki kristal darah naga bumi, waktu yang dibutuhkan tentu saja tidak akan singkat, belum lagi kebutuhan untuk mengolah Dewa Naga 9 setelah memperkuat tubuhnya. Perubahan. Dewa Pemakan Jiwa berkata dengan senyum bebas dan santai, meskipun dia sangat ingin pulih ke puncak dan menemukan Dewa Jiwa Li untuk membalas dendam, tetapi sudah begitu lama, dan dia tidak terburu-buru. Dewa Naga 9 Perubahan. Kekuatan dan keberuntungan Tuan Xiaoyan sangat bagus, jika tidak, Dewa Naga ini akan berubah, tetapi bahkan Tuan Putra Hantu itu sepertinya mengingat sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakannya. Sang pemakan jiwa mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika dia masih muda, dia pernah menantang pembangkit tenaga klan naga. Meskipun dia bukan Raja Naga Emas, dia juga penguasa klan naga. Dia juga mempraktikkan 9 transformasi Dewa Naga. Itu adalah penggunaan banyak cara jimat pemakan jiwa, dan itu juga dikalahkan, yang tidak diragukan lagi membuat penguasa pemakan jiwa selalu dihantui. Oke, berhenti bicara omong kosong, luangkan waktu untuk mengendalikan apa yang aku ajarkan padamu, dan ketika kita pergi, kamu juga bisa menembus segelnya sendiri. Setelah penguasa pemakan jiwa selesai, tubuh hantu yang tersembunyi di bawah segel, juga ada di sekitar sudut. Di lantai 5 Pulau Ichevire, di kolam darah. Gulu-gulu. Pada saat ini, Xiaoyan dipenuhi dengan aura yang sangat tirani, seolah-olah dia bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama hanya dengan satu pukulan dan satu tendangan dari tubuhnya. Tetes terakhir. Pada saat berikutnya, Xiaoyan, yang matanya terkunci, perlahan-lahan rileks, dan ada setetes darah naga merah menyala yang cukup banyak di dadanya. Brak, begitu Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan hisap yang panik terpancar dari tubuhnya, langsung menyedot darah naga itu. Setelah darah naga itu dihirup oleh tubuh Xiaoyan, itu adalah perpaduan sempurna dalam sekejap. Pada titik ini, darah naga bumi dalam kristal darah naga bumi mengalir ke tubuh Xiaoyan tanpa jejak. Bang bang bang. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan bangkit sedikit dan meninggalkan kolam darah, dan kemudian melihat kulitnya yang telah membengkak karena menyerap kekuatan kristal darah naga bumi, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan 2 pukulan sesuka hati. Ada suara melengking di udara. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan bahwa dia mampu mencapai level seperti itu hanya dengan kekuatan fisiknya. Kalian pasti tahu bahwa ketika Xiaoyan berada di benua Doqi, meskipun dia telah menempa kekuatan fisiknya berkali-kali, kali ini dia tidak sepenuhnya menempa. Pada saat ini, meskipun kekuatan fisik Xiaoyan tidak dapat dibandingkan dengan klan naga, itu masih di antara pembangkit tenaga manusia, kekuatan fisik cahaya mungkin cukup untuk dibandingkan dengan beberapa pembangkit tenaga di tahap abadi pertempuran bintang 2 akhir. Selanjutnya, saatnya untuk berlatih 9 transformasi Dewa Naga. Xiaoyan melemparkan beberapa pukulan dengan puas dan berkata sedikit. 9 transformasi Dewa Naga adalah keterampilan bertarung seni bela diri tertinggi dari klan naga. Ketika 9 transformasi digunakan bersama-sama, kekuatannya secara langsung memaksa para dewa setengah. Pada saat ini, saat Xiaoyan menyerap darah naga, informasi yang mencatat 9 transformasi Dewa Naga juga terjadi, membuat beberapa perubahan halus. Seorang dewa setengah, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat sedikit perubahan ini. Meskipun Master Soul Eater tidak memberitahu Xiaoyan, Xiaoyan samar-samar tahu bahwa di dunia yang hebat ini, dewa pertarungan mungkin juga keberadaan burung Phoenix dan kastanya air, dan apapun yang dapat dikaitkan dengan kata dewa pertarungan, akan menjadi subjek dihormati oleh banyak manusia. 9 transformasi Dewa Naga adalah total 9 transformasi. Hanya naga atau binatang buas dengan darah naga yang dapat melatih praktisi. Xiaoyan dengan hati-hati merasakan metode kultivasi. Sepertinya ada sesuatu yang lain di sini. Tepat setelah Xiaoyan membaca berita itu, dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tersembunyi di sudut bawah. Jika itu manusia, kau harus memadamkan tubuhmu dengan darah naga sebelum kau bisa berkultivasi. Beberapa huruf yang sangat kecil perlahan muncul di sudut bawah. Jika bukan karena kekuatan jiwa tirani Xiaoyan, aku khawatir dia tidak akan pernah menemukannya. 9 transformasi Dewa Naga, bagaimana perasaanku bahwa itu tidak diciptakan oleh ras naga yang kuat? Mungkinkah itu diciptakan oleh kita manusia? Xiaoyan diganggu dengan pertanyaan. Lupakan saja, mari kita bicarakan yang pertama dari 9 transformasi setelah pelatihan. Pada saat berikutnya,
Xiao Yan tidak berani ragu terlalu banyak, lagi pula, butuh banyak waktu untuk melahap semangat juang dan menyerap darah naga. Boom! Tubuh baru saja mulai beroperasi sesuai dengan rute yang dicatat oleh 9 perubahan, dan kemudian sentuhan paksaan seperti naga perlahan akan menyebar keluar. Dan sumber permeasi ini ternyata adalah Xiao Yan. Tepatnya, itu di atas tubuh Xiao Yan. Sepertinya Dragon Blood Tempering benar-benar berguna. Melihat tidak ada halangan, transformasi pertama Dewa Naga dengan mudah diaktifkan, dan mata Xiao Yan menjadi semakin panas. Klan Naga adalah istilah untuk kekuatan fisik dan kehancuran di dunia yang luas, dan 9 transformasi Dewa Naga dapat dikatakan sebagai akarnya. Jadi Xiao Yan sangat menantikan transformasi pertama dari 9 transformasi Dewa Naga gelombang. Transformasi pertama dari 9 transformasi Dewa Naga. Tidak lama kemudian, setelah Sun menjadi akrab dengan sirkuit operasi 9 transformasi Dewa Naga, Xiao Yan mengeluarkan suara yang dalam, dan kemudian suara seperti raungan naga bergema di langit. Pada saat yang sama, setelah Xiao Yan mengaktifkan 9 transformasi Dewa Naga, kekuatan aneh muncul di tubuh Xiao Yan. Kekuatan itu tidak memiliki warna, atau bentuk apapun, sebaliknya itu agak seperti kekuatan kristal darah naga bumi yang baru saja memurnikan dan menempa tubuhnya sendiri. Dan dengan ditampilkannya transformasi pertama dari 9 transformasi Dewa Naga, kekuatan fisik Xiao Yan benar-benar meroket. Cek-cek, transformasi pertama Dewa Naga ini awalnya dibuat dengan cara melunakkan darah naga untuk meningkatkan kekuatan fisik dan pertahanannya secara signifikan. Hei, saat ini, aku khawatir aku tidak akan kalah dari petarung abadi bintang 2 manapun dalam pertarungan jarak dekat hanya dengan mengandalkan peningkatan transformasi pertama Dewa Naga. Bahkan seorang yang kuat dengan petarung abadi bintang 2 yang lengkap. Senyum langka muncul di sudut mulut Xiao Yan. Baru sekarang Xiao Yan, yang telah mempelajari transformasi pertama dari 9 transformasi Dewa Naga, menyadari tirani dari 9 transformasi Dewa Naga. Xiao Yan tidak berani membayangkan bahwa peningkatan yang disebabkan oleh perubahan pertama begitu tirani. Jika 9 perubahan itu terjadi pada saat yang sama, saya khawatir itu akan secara langsung memaksa puncak dunia 1000 besar ini. Orang ini, dia tidak menganggap waktu terlalu serius. Waktu berlalu tanpa disadari, setelah 6 bulan berlalu, anak jiwa hantu yang tidak terburu-buru juga bergegas. Bagaimanapun, masih ada setengah tahun, dan sudah waktunya untuk mencapai rasio Dongsu. Selain pergi dari Pulau Ichevire ke Dongsu untuk berpartisipasi dalam rasio Dongsu, itu membutuhkan banyak waktu di sepanjang jalan. Jika Xiao Yan menolak untuk meninggalkan bea cukai, ketika rasio Dongsu salah, saya khawatir rencana mereka akan sia-sia. Apa terburu-buru? Melihat ini, Soul Eater tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Tapi, Gloomy Soul menatap Master Soul Eater dan mendengus pelan, tetapi tidak ada suara. Xiao Yan, orang ini terukur. Dan dia tidak akan jatuh bahkan jika dia melahap jiwa petarung dan mengolah 9 transformasi Dewa Naga. Saya punya firasat bahwa dia akan segera keluar, kata Lord of Soul Eater. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka menjadi tenang. Kolam darah di lantai 5 pulau es dan api. Huhu, sudah hampir waktunya untuk mengubah Dewa Naga nomor 1 menjadi kendali. Xiao Yan perlahan bangkit dan berkata dengan cukup gembira. Setengah tahun yang lalu, saya baru saja berlatih transformasi pertama Dewa Naga. Transformasi pertama Dewa Naga memang dapat meningkatkan pertahanan dan kekuatan fisik, tetapi durasinya terbatas dan ada beberapa kekurangan yang tidak ditemukan Xiao Yan, tetapi untungnya, Xiao Yan tidak menemukannya selama hampir setengah tahun. Setelah meraba-raba siang dan malam, itu hampir sama dengan mengubah Dewa Naga nomor 1 menjadi kendali. Sudah waktunya untuk pergi juga. Xiao Yan bangkit dan merapikan dan membuka mulutnya sedikit, tetapi terkejut oleh suatu gerakan. Sumber gerakan ini adalah Xiao Yan. Karena kekuatan fisik Xiao Yan cukup tirani saat ini, dia tidak menyadari bahwa jika dia tidak berhati-hati, jejak kekuatan akan meluap dan keluar dari kolam darah, sehingga mengganggu orang lain, biologi. Siapa yang masuk ke wilayahku? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, tetapi itu hanya membuat kulit kepala Xiao Yan geli. Jelas, berdasarkan sumber suara, makhluk ini sangat kuat. Bukankah, penghalang jiwa ini akan segera hancur? Dan gerakan tadi mengganggu para penjaga lantai 5. Setelah suara gemuruh seperti itu, kekuatan jiwa yang awalnya melindungi sosok tersembunyi Xiao Yan juga menghilang dalam sekejap.
Ada tanda-tanda samar menghilang. Dan inilah lantai 5 Pulau Ichevire. Xiao Yan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa para penjaga di sini jelas bukan yang bisa dia tangani sekarang. Ada gerakan. Aku akan menjemputnya. Dia menyadari bahwa kekuatan jiwa yang melindungi Xiao Yan perlahan-lahan merayap, dan jiwa hantu itu langsung menghilang. Sungguh manusia, trik sulap macam apa yang kau gunakan untuk menyusup ke wilayahku? Penjaga lantai 5 bersembunyi dalam kegelapan dan meraung pada Xiao Yan. Orang ini sangat kuat. Dengan penghalang roh yang akan menghilang, Xiao Yan tidak mundur, tetapi matanya hanya menjadi serius. Orang di depannya, bahkan jika kekuatannya menembus tahap awal Dosian Bintang 2, akan sangat sulit untuk dihadapi. Ubah itu menjadi makananku. Penjaga di lantai 5 ditutupi pasir kuning, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa penampilannya. Dia langsung membuka mulutnya yang berdarah dan melahapnya ke arah Xiao Yan. Bertarung. Dan ketika Xiao Yan melihat ini, dia tidak tinggal diam. Transformasi pertama Dewa Naga langsung ditampilkan, dan bahkan roh pertempuran hantu mayat hidup langsung melekat pada tubuhnya. Dua kekuatan tirani itu cukup untuk tidak melepaskan Xiao Yan terbunuh dalam hitungan detik. Maaf, aku terlambat. Permintaan maaf perlahan muncul, dan sebelum serangan para penjaga di lantai 5 tiba, sosok Xiao Yan berkedip dan menghilang. Sialan. Penjaga di lantai 5 jelas tidak tahu situasi di lantai pertama, jadi dia hanya bisa mengeluh tanpa daya. Jiwa pejuang burung pipit neter abadi, transformasi pertama Dewa Naga, kekuatan Dewa Pejuang Bintang 2 di tahap awal. Dengan begitu banyak cara, bahkan jika kamu tidak menggunakan api suci, kamu mungkin bisa menghadapi banyak musuh yang sulit. Sepertinya perjalanan ke Pulau Es dan Api ini telah menghasilkan banyak hal. Master pemakan jiwa melihat mereka berdua muncul, dan langsung menemukan kelainan pada tubuh Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, hadiahnya sudah berakhir. Xiao Yan menyaksikan krisis teratasi, dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkan semangat juang, dan perubahan pertama Dewa Naga diambil kembali. Namun, Xiao Yan diam-diam senang. Dengan tambahan perubahan pertama Dewa Naga, Xiao Yan takut bahwa Xiao Yan akan benar-benar dapat bertarung melampaui peringkat. Oke. Semuanya sudah cukup ditangani sekarang, kita harus pergi juga. Penguasa pemakan jiwa melirik segel yang memenjarakan putra hantu itu, dan berkata perlahan. Tuan, apakah Anda tidak menyelamatkan jiwa hantu senior? Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar ini. Bagaimanapun, Xiao Yan dapat melihatnya. Jiwa hantu setia kepada penguasa pemakan jiwa, dan dia bahkan lebih kuat di level Dewa Pejuang Bintang 6. Dengan bawahan yang begitu tirani, penguasa pemakan jiwa seharusnya tidak mati. Terlalu sederhana bagimu untuk berpikir. Apapun yang kekuatannya melebihi kekuatan petarung abadi bintang 4 tercatat di tangan kekuatan masing-masing di 7 alam, dan kekuatan petarung abadi bintang 6 seperti Ghost Soul Sun belum lagi kekuatan tirani segel yang dipenjara, dan ada banyak orang kuat yang diam-diam waspada dan mengawasi, begitu ada situasi apapun dengan segel di sini, para pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi dalam kegelapan akan datang sesegera mungkin. Aku ingin menyelamatkannya dan pergi bersamaku, tetapi orang-orang kuat itu terlalu sulit bagiku. Sekarang, Lord of Soul Eater menggelengkan kepalanya dan berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tuan Xiao Yan tertarik, tetapi jangan khawatir, setelah menunggu Tuan dan Anda pergi, saya akan menggunakan kekuatan yang diberikan Tuan untuk menembus segel, sehingga dapat kembali ke alam pemakan jiwa dan merencanakan kali ini. Ghost Soul berkata sambil tersenyum. Namun, Xiao Yan ini kurang lebih masih menyentuh Gloomy Soul. Bagaimanapun, dia sangat peduli dengan orang-orang tidak lama setelah kami bertemu. Baiklah, ayo pergi dulu. Lord of Soul Eater mengangguk dengan sungguh-sungguh, karena dia tahu bahwa asal-usulnya telah rusak, dan hanya hal itu yang dapat dipulihkan, dan hal berikutnya, rasio benua timur dan 4 benua dibandingkan, saya khawatir itu tidak akan sederhana. Bagaimanapun, Yinhuntian ini adalah wilayah teratas di bawah Li Hunyu gelombang ada banyak bakat di sini, dan tidak mudah untuk memenangkan kejuaraan. Dengan hormat kirimkan Master, kekuatan jiwa Ghost Soul perlahan menghilang, dan kemudian dia melihat dua sosok Xiao Yan dan Soul Eater perlahan menghilang. Dan dengan jatuhnya adegan ini, seluruh Pulau Es dan Api juga kembali tenang. Engah, aku akhirnya meninggalkan Pulau Es dan Api. Para penjaga di Pulau Es dan Api terlalu kuat.
Xiao Yan keluar dari Pulau Es dan langsung diteleportasi ke pintu masuk altar di Desa Sau. Dia berkata perlahan, "Hei, nak, apa ini? Kamu harus ingat bahwa kamu adalah keturunan klan Xiao. Meskipun binatang roh di Pulau Es dan api kuat, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjaga gerbang klan Xiao." Setelah meninggalkan Pulau Es dan Soul Eater berkata sambil tersenyum, "Lain kali, masih ada setengah tahun, mari kita pergi ke benua timur dulu. Kuharap waktunya sudah terlambat." Xiao Yan mengangguk kepada dewa pemakan jiwa, lalu menaruhnya di cincin koleksi, menatap ke kejauhan dan berkata. Xiao Yan juga sedikit tidak berdaya. Dia telah menyia-nyiakan 1,5 tahun di kolam darah. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal, jika dia melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dongzu, itu sama saja dengan kehilangan biji wijen dan semangka. Tepat saat Xiao Yan perlahan melangkah menjauh dari desa Sau beberapa mil jauhnya, ada pemandangan mengejutkan di Pulau Es dan Api. Dalam waktu setengah hari, sang guru dan yang lainnya seharusnya sudah meninggalkan tempat ini. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Dan di lantai pertama Pulau Ichevire, sentuhan penindasan mengerikan yang mengguncang dunia perlahan terpancar keluar. Boom! Pulau Es dan Api, yang awalnya sangat tenang, menjadi sangat gelisah saat ini. Ini adalah, dengan kekacauan yang tiba-tiba ini, para penjaga 9 lantai lainnya dan penjahat yang dipenjara di Pulau Api Es semuanya merasa ada yang tidak beres. Sumber fluktuasi ini, mungkinkah itu bagian terdalam? Sebuah pertanyaan perlahan keluar dari penjara orang-orang jahat di lantai 3 Pulau Api Es. Monyet bumi, apa yang sedang kamu lakukan? Tepat ketika monyet bumi memiliki keraguan di dalam hatinya, penjaga lantai 3 langsung meninggalkan ruang penjaganya dan datang di depannya, berteriak keras. Naga banjir sisik ilusi bermata biru, kamu harus melihat dengan baik lantai pertama dan kedua. Kedua orang itu jauh lebih berbahaya bagi kita, terutama orang di lantai pertama. Mengenai fluktuasi ini, aku khawatir dia yang mengirimkannya. Hahaha, bahkan jika kera bumi itu tertahan, dia akan mengeluarkan raungan dan tawa yang mengguncang langit. Bajingan! Sisik hantu bermata biru Jiao mendengar kata-kata itu, tidak berhenti, memutar tubuhnya yang besar, dan langsung turun ke bawah. Binatang-binatang jiwa ini memiliki hubungan dengan penguasa jiwa, jadi mereka bersedia menjaga para penjahat di sini, tetapi para penjahat di lantai pertama dan kedua mendapat perhatian khusus dari orang lain. Jika terjadi sesuatu yang salah, saya khawatir mereka bahkan tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Bicandi bulu emas, apa yang terjadi? Sisik hantu bermata biru Jiao-Jiao masuk ke ruang di lantai 2 dan langsung meraung dan bertanya. Orang di lantai pertama tampaknya akan menerobos segel. Jin Yu Bicandi mengepakkan sayapnya yang indah dan melayang di lautan bunganya, menatap ruang di lantai bawah, dan berkata sedikit gelisah. Naga terbang bersayap perak, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, para penjaga lantai 2 dan 3 langsung menerobos ruang penjagaan tempat mereka berada dan datang ke tempat para hantu di penjara di lantai pertama. Orang ini, aku tidak tahu mengapa dia melepaskan segelnya. Segel itu dibuat oleh penguasa jiwa Li sendiri, dan itu cukup untuk menyegel petarung abadi bintang 6. Bagaimana mungkin orang ini? Naga terbang bersayap perak itu perlahan-lahan menghasut naga bersayap perak besar itu, katanya mengambang di kehampaan. Di lantai pertama saat ini, karena segel yang memenjarakan putra hantu itu telah dibebaskan olehnya, semua orang langsung muncul di ruang penjaga di lantai pertama. Awalnya, naga terbang bersayap perak itu merasa bahwa betapapun tiraninya putra hantu itu, dia tidak akan mampu menembus segel, tetapi di mana dia berharap bahwa segel itu akan menjadi rentan di depan putra hantu itu, dan sebelum kombinasi itu, manusia memasuki lapisan ke-10 dan ke-9. Saya khawatir alasan mengapa putra hantu ini dapat menembus segel tidak dapat dipisahkan dari orang-orang itu. Ruang penjaga di lantai pertama adalah gunung besar yang berdiri di antara awan, dan di tengah gunung, tubuh hantu itu sedikit muncul. Adapun 3 penjaga lainnya, mereka berdiri di luar kekosongan gunung. Apakah kalian semua di sini? Jiwa hantu mengambil langkah kecil sehingga ketiga penjaga itu dapat menemukannya. Ketiga penjaga itu melihat bahwa hantu itu penuh dengan hantu-hantu aneh di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti manusia, dengan rambut pendek dan fitur wajah bersudut, sangat mirip dengan seorang pemuda tampan, tetapi yang paling tiba-tiba. Itu adalah pakaian di tubuh putra hantu itu, dan ada kerangka yang muncul satu persatu. Sekilas,
Kerangka-kerangka itu tidak bertatahkan, mereka tampak bawaan. Binatang buas ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri, jika tidak, kita bertiga tidak akan bisa menjelaskannya kepada penguasa jiwa. Naga terbang bersayap perak itu berkata dengan sungguh-sungguh. Naga terbang bersayap perak itu sendiri memiliki darah keluarga naga, dan konsentrasinya lebih tinggi daripada kristal darah naga bumi, dan kekuatannya telah mencapai tingkat manusia abadi petarung bintang 5, tetapi meskipun demikian, jiwa hantu ini membuatnya merasa merinding. Pegang dengan tanganmu, aku sudah mengirim sinyal, selama pembangkit tenaga listrik dari Li Hunyu tiba, orang ini tidak bisa lolos dari kematian. Sisik hantu bermata biru Jiao berteriak keras. Air terjun ular sisik ilusi. Sisik ular mempesona dari sisik hantu bermata biru Jiao tiba-tiba meledak, membentuk hujan sisik yang sangat tajam di depannya, dan kemudian menembak langsung ke jiwa hantu. Jangan meremehkan serangan ini. Sebagai monster ular, naga banjir sisik ilusi bermata biru sendiri tidak sebanding dengan garis keturunan Medusa, tetapi juga merupakan pemimpin di antara binatang buas jiwa ular, dan bahkan lebih kuat daripada peri petarung bintang 4-nya. Serangan mengerikan semacam ini, saya khawatir rata-rata peri petarung bintang 4 akan jatuh dengan sedih. Jaring Sutra Tianyu. Jinyu Bicandi berbeda dari mereka berdua. Dia fokus pada pertahanan dan pemenjaraan. Sayap di belakang, tubuhnya perlahan-lahan dihasut, dan kemudian kekuatan kurungan yang kuat berubah menjadi langit yang penuh cahaya. Jaring, yang menutupi jiwa hantu, jika ditutupi oleh benda ini, saya khawatir kekuatan di dalam tubuh akan dipenjara lagi. Napas naga api. Naga terbang bersayap perak itu berbeda dari mereka berdua. Ia langsung membuka mulut naganya, dan kelompok api perak berubah menjadi napas naga dan menembaki jiwa hantu itu. Napas naga sederhana tampaknya adalah yang paling tirani dari ketiga serangan itu. Karena kekuatan tirani orang ini, napas naga yang dilepaskannya samar-samar telah mencapai kekuatan Seng Yan Ziwo. Itu hanya sekelompok semut. Jika aku adalah dewa pejuang bintang 5 ketika aku di penjara, aku tidak akan bisa menghadapimu. Tapi sekarang kalian bertiga bersama-sama bukanlah lawanku. Menghadapi serangan 3 orang yang seperti menekan bagian bawah kotak, hantu itu bahkan tidak ada rasa takut, atau pertahanan apapun, seolah-olah dia ingin menerimanya dengan mudah. Jiwa suram, kamu terlalu sombong. Ketiga penjaga itu tidak bisa menahan amarah ketika mereka melihat bahwa jiwa-jiwa menunjukkan ketidaktahuan yang begitu meremehkan. Ketiga penjaga mereka adalah eksistensi paling menonjol di Pulau Es dan Api, tetapi di depan jiwa hantu, mereka seperti keluarga yang sedang bermain. Biarkan aku menunjukkan kepada kalian apa kekuatan sebenarnya. Setelah jiwa hantu selesai berbicara, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan dalam cahaya ini, jika itu membawa kekuatan yang melahap semua jiwa, napas yang paling kuat. Apa itu? Meskipun serangan ketiga penjaga itu tirani, jelas akan membutuhkan waktu untuk menyerang jiwa hantu. Sepertinya, jimat, Jiao Yao bersisik hantu bermata hijau, sebagai ular, membuatnya menyadari rahasia itu dalam sekejap. Ini, jimat pemakan jiwa. Melihat 3 serangan tirani yang cukup untuk melenyapkan makhluk abadi petarung bintang 5 manapun, mereka perlahan menghilang dan datang ke jiwa hantu, tetapi tidak ada gerakan, dan saat berikutnya diberikan kepada jimat darah. Di bawah jimat darah misterius itu, pupil binatang naga terbang bersayap perak tidak bisa menahan diri untuk menyusut dengan erat. Bingo, siksaan yang telah kau derita selama bertahun-tahun, mari kita dapatkan kembali sebagian darimu terlebih dahulu. Menyaksikan jimat pemakan jiwa menelan 3 serangan dengan mudah, lalu sentuhan kekuatan tirani yang menggabungkan 3 serangan itu perlahan-lahan akan kembali ke tubuh anak hantu itu. Jiwa hantu, musnah. Sebuah raungan perlahan menembus seluruh bagian dalam dan luar Pulau Ichevire, dan kemudian sinar energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meledak dari ruang penjaga di lantai pertama Pulau Ichevire. Ini, apakah ini paksaan dari pembangkit tenaga listrik di atas Dewa Pejuang Bintang 5? Setelah menyadari kekuatan yang sangat mengerikan dan merusak ini, beberapa penjahat dan penjaga di Pulau Ichevire tidak dapat menahan gemetar. Tidak bagus gelombang putar balik. Melihat serangan yang cukup untuk melenyapkan mereka bertiga, naga bersayap perak itu menggerakkan sayapnya yang bersayap perak dan langsung melarikan diri menuju pinggiran Pulau Ichevire. Itu hanya sekelompok semut. Jika bukan karena ketakutan para ahli di wilayah jiwa Li datang, hantuku akan membunuhmu hari ini. Setelah hantu itu berkata, jimat pemakan jiwa berwarna darah itu perlahan-lahan disingkirkan,
dan kemudian sosok itu menghilang seketika, hanya menyisakan kekuatan penghancur tirani yang perlahan tertinggal di lantai pertama. Boom! Sinar penghancur, yang mengumpulkan 3 naga terbang bersayap perak dan kekuatan jimat pemakan jiwa, meledak tepat setelah hantu itu meninggalkan pulau es dan api tanpa terikat. Dan dengan kekuatan penghancur, yang mengerikan seperti itu, lantai pertama pulau es dan api musnah, dan bahkan ada kerusakan besar dan kecil. Seberkas cahaya yang cemerlang tiba-tiba muncul langsung dari lantai pertama pulau es dan api, lalu menembus seluruh bagian langit dan bumi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hantu senior itu, benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Xiao Yan, yang telah berjalan puluhan mil jauhnya dari pulau es dan api, berbalik dan melihat bahwa di altar desa Sau, seberkas energi penghancur yang cemerlang tiba-tiba menembus seluruh dunia, disertai dengan fluktuasi energi yang mengerikan, terdengar suara duka yang perlahan muncul. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, jika dia berada di bawah serangan yang mengerikan seperti itu, dia takut dia tidak akan bisa lolos dari kejatuhan jika dia menggunakan seluruh tubuhnya. Ayo pergi, karena hantu itu sudah pergi, saatnya bagi kita untuk memulai pemberhentian berikutnya. Penguasa pemakan jiwa dengan mudah menyadari fluktuasi itu, lalu berkata kepada Xiao Yan, setelah berbicara, kecepatan Xiao Yan meroket, menghadap benua Dong untuk pergi. Ada ribuan benua di bawah wilayah Jiwa Li, dan wilayah masing-masing benua sama besarnya dengan benua Xuanling. Wilayah yang begitu luas baru saja membangun hegemoni 3 domain wilayah Jiwa Li. Tuan, mengapa kita tidak melangkah di udara atau mengambil binatang buas terbang? Maka kita harus melaju lebih cepat dan kita harus berjalan. Xiao Yan dan Master Pemakan Jiwa perlahan berjalan menuju pemberhentian berikutnya. Tanpa bimbingan tim Hao Keye, Xiao Yan dan Master Pemakan Jiwa juga tidak terlalu peka terhadap rute, dan tampaknya telah kehilangan arah. Jika kamu ingin mati, melangkahlah ke udara. Pemakan Jiwa memutar matanya ke arah Xiao Yan dengan marah. Dunia hantu tidak berbeda dengan dunia manusia. Di dunia hantu, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya memiliki kekuatan ruang terlarang yang didirikan di wilayah masing-masing. Jadi jika kamu ingin berjalan di udara, itu sama saja dengan ditemukan pada saat pertama, atau bahkan terkadang, mereka akan diserang, jadi melangkah di udara tidak lebih dari tindakan kematian. Adapun binatang jiwa terbang, di mana kau akan menemukannya sekarang? Saat berikutnya, Master Pemakan Jiwa berkata. Mendengar kata-kata Master Pemakan Jiwa, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Jelas, ini tampaknya menjadi satu-satunya cara sekarang. Jadi aku masih berjalan dengan jujur. Lagi pula, aku samar-samar ingat bahwa ada kota yang agak besar tidak jauh dari desa Sau, dan ada formasi teleportasi ruang angkasa di kota itu. Dengan kecepatan kita akan dapat tiba dalam beberapa hari, tetapi mengapa rute ini agak salah? Prioritas utama kita sekarang adalah pergi ke kota terlebih dahulu, dan menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa untuk pergi ke Dongsu, yang tidak diragukan lagi akan menghemat banyak waktu, kata Pemakan Jiwa. Tersesat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, setelah Pemakan Jiwa berkata begitu banyak, itu bermuara pada tersesat. Namun, saya harus mengatakan bahwa energi spiritual surga dan bumi di dunia hantu ini adalah hantu yang menyeramkan. Selain itu, Xiao Yan selalu membawa penguasa kuno api aneh, dan sekarang berjalan sebenarnya telah meningkatkan Xiao Yan dalam jumlah kecil, yang dapat dianggap sebagai di atas adalah latihan lainnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sepertinya aku harus mencari tahu apakah ada pengusaha atau orang yang lewat di dekat sini, dan aku tidak tahu berapa rasio benua timur ini. Saat dia berjalan, Xiao Yan sedikit membuka mulutnya. Jelas, benua timur ini adalah salah satu dari 4 benua di dunia bawah, mungkin itu akan menjadi tempat dengan bakat besar. Jangan khawatir, jenius di benua timur ini, meskipun tirani, ingin percaya padamu. Soul Eater menyeringai, hati-hati, seseorang akan datang, kamu boleh melihat dan mencoba bertanya arah. Saat berikutnya, sang pemakan jiwa berkata perlahan, lalu bersembunyi. Mendengar ucapan Master Soul Eater, Xiao Yan perlahan-lahan melepaskan kekuatan jiwanya dan mencoba mencari tahu. Dengan persepsinya, Xiao Yan juga melihat kejadian yang terjadi tidak jauh darinya. Set, hei, nona kecil, kamu berkulit tipis dan lembut. Jika saudara-saudaraku menyakitimu karena ketidaktahuan mereka,
aku khawatir itu akan membuat adikmu sedih. Di lereng Loes, ada sekelompok kuda dan kuda, tidak lebih dari 4 orang, salah satu pria dengan wajah pucat adalah yang pertama berbicara. Kepala ini penuh dengan aura tirani, dalam hal kekuatan, itu jauh lebih tirani daripada Xiaoyan. Diaken Ye, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan orang ini? Tangkap saja dia, kalau tidak tuan muda ketiga masih bertarung dengan mereka. Kekuatan, Sekte Hujan, mereka tidak boleh diremehkan, untuk menghindari lebih banyak masalah. Bawahan yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pergi, pergi, apa yang kamu tahu? Pemimpin itu turun dan berjalan menuju wanita yang terluka itu. Brengsek, jika kau salah padaku, kakak dan ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita yang terluka itu memegang belati yang agak indah di tangannya, dan matanya yang indah terus menatap pria yang mendekatinya dan berkata, "Hehe, Diaken Ye, yang merupakan pemimpin dari keempat orang itu, mendekati wanita yang terluka itu secara langsung, dan kemudian ada senyum yang sangat tidak tahu malu di wajahnya, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu yang kotor. Bang-bang, saat berikutnya, pria itu baru saja datang ke wanita yang terluka itu dan sedikit tenggelam, tetapi pedang pendek di tangan wanita yang terluka itu tiba-tiba terangkat sedikit, seperti burung dengan busur yang terkejut. Cahaya belati yang tajam itu seketika, dan bekas luka yang mencolok tergambar di wajah pria itu, dan sedikit darah perlahan mengalir keluar. Gadis-gadis bau, jangan makan dan minum, baiklah untuk bersulang. Robek pakaiannya untukku dan lemparkan untuk memberi makan binatang buas. Diaken Ye sangat terkejut dengan wanita yang terluka itu sehingga dia segera kehilangan minat lainnya dan langsung meraung. Bagus, ketika tiga bawahan lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka dipenuhi dengan jejak kejahatan, dan mereka langsung turun untuk menghadapi wanita yang terluka itu. Jika bos mereka tidak melakukannya, maka mereka punya kesempatan. Bagaimanapun, gadis ini akan mati cepat atau lambat, jadi lebih baik bagi mereka bertiga untuk bersikap lebih murah. Sial, makanan yang dimakan karavan kemarin diracuni oleh mereka, dan sekarang dendam di tubuhnya tidak patuh. Melihat ketiga pria itu datang ke arahnya dengan niat jahat, wanita yang terluka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan alisnya. 4 pria besar menindas wanita lemah, dan mereka tidak takut ditertawakan orang lain. Tepat ketika ketiga pria itu mendatangi wanita yang terluka itu dan hendak berhasil, sebuah penggaris besar yang berat diproyeksikan tepat di depan wanita yang terluka itu. Kecepatannya sangat cepat, mengaduk banyak loes, dengan sempurna menyetujui tindakan ketiga pria itu. Siapa? Keluar, menyadari suara yang tiba-tiba ini, Diaken Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapu matanya, tetapi dia tidak menemukan Xiaoyan. Ini adalah pil detoksifikasi. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan, seperti hantu, perlahan muncul di depan wanita yang terluka itu, dan kemudian sebuah botol kecil yang indah dilemparkan tepat di depan wanita yang terluka itu, tetapi tubuh Xiaoyan berwarna hitam. Di bawah penutup jubah, sulit untuk mendeteksi wajah aslinya. Bang bang bang, seketika mengambil penggaris kuno dari api yang berbeda, dan kemudian aura di tubuhnya mengembun padanya, dan tiba-tiba menyapu ketiga orang yang berada dekat di depannya. Puff! Semua ini terjadi begitu cepat sehingga ketiga pria itu tidak memiliki respons apapun sebelum mereka disapu oleh Xiaoyan dan tersapu ke tanah. Bahkan ada aura yang sangat panas di atas penguasa kuno api yang berbeda, yang membuat ketiga orang ini tidak dapat bangun untuk sementara waktu. Nak, jangan urus-urusanmu sendiri, kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Diaken Ye berkata dengan ekspresi muram saat dia melihat Xiaoyan mengalahkan ketiga bawahannya dengan begitu mudah gelombang. Meskipun kekuatan ketiga bawahannya hanya setingkat Dosian bintang 1, efektivitas tempur mereka tidak boleh diremehkan, tetapi siapa yang mengira bahwa ketiga bawahan Dosian bintang 1 itu bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari orang di depannya. Melihat ketidakadilan di jalan, hunus pedangmu untuk membantu. Melihat bahwa ketiga orang itu dikalahkan dalam sekejap, Xiaoyan menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng dan berkata. Namun, Xiaoyan melihat ketidakadilan di jalan. Dia menghunus pedangnya untuk membantu. Dia jelas tersesat, jadi dia siap untuk membantu. Bagaimanapun, melalui kekuatan jiwanya, Xiaoyan menyadari bahwa ada beberapa rahasia dalam diri wanita yang terluka itu. Jika dia ingin menyelamatkannya sendiri, seharusnya mudah untuk menanyakan rutenya. Yang Mulia telah mencapai kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda,
mengapa Anda tidak bergabung dengan Kuye Sai, kami untuk sebuah rencana besar? Pria itu berpikir sejenak dan berkata sedikit. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan bukanlah sesuatu yang dapat dia tangani. Mungkin tuan muda yang keluar dari keluarga besar tertentu mengalami pemandangan seperti itu. Hati-hati, orang ini adalah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dosian Bintang 2. Wanita yang terluka itu melahap pil detoksifikasi secara langsung, lalu berkata sesuatu kepada Xiao Yan. Jangan bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Aku hanya ingin mencoba kekuatan di tahap tengah Dosian Bintang 2. Xiao Yan mengabaikan orang ini dan berbicara langsung, dan semangat juang yang agung muncul. Awalnya, aku selalu meremehkan rutinitas pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tetapi setelah memikirkannya, ini adalah satu-satunya hal yang baik. Benar-benar harum. Maaf, ini rutinitas lagi, ekstradisi.